Nenek cantik ini terjatuh karena ceroboh. Kepalanya terbentur batu. Gadis ini sedang berjalan. Gadis ini benar-benar tidak menyadari bahwa nenek yang saya selamatkan adalah presiden wanita yang sangat kaya. Tidak banyak berpikir langsung membawa nenek itu ke rumah sakit. Dokter mengatakan kepala nenek itu terluka, sehingga ada kemungkinan hilang ingatan. Tetapi seiring waktu, kemampuannya untuk pulih sangat besar, karena tidak ada dompet pada nenek itu. Jadi gadis ini tidak tahu identitasnya. Setelah melihat nenek yang terlihat tidak penting, dia segera menghubungi pihak berwenang setempat. Orang-orang di sisi sana akan datang untuk menjemput nenek itu. Tapi pada saat siap pergi, nenek itu segera memegang tangannya. "Tolong jangan tinggalkan aku. Tindakan ini sangat normal, mengingatkanku kembali pada kakakku yang hilang. Meskipun keadaannya saat ini sedang tidak begitu baik, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk membawa pulang nenek itu kembali ke kamar yang hanya beberapa meter persegi yang ia sewa. Berharap itu melalui tindakanku, ketika orang baik melihat saudaranya, akan menjaganya dengan baik seperti dia. Menggunakan uang sisa saya, membelikan nenek set piyama. Ini membuat nenek itu sangat emosional. Bukan hanya itu saja, gadis ini memasak nasi untuk nenek sendiri. Nenek itu memuji bahwa makanannya sangat enak. Mendengar itu membuatku mengangguk. Dan ia bilang dulu pernah pergi ke luar negeri untuk belajar masak. Jadi dia tahu cara memasak hidangan biasa. Aslinya setelah selesai sekolah, dia kembali mengambil alih restoran ayahnya. Namun tanpa diduga kejadian itu terjadi. Memilukan untuk mengatakannya di sini dan tidak ingin mengatakan lagi. Dia memegang erat tangan nenek itu. Sekali pegang tangan nenek tak mudah lepas. Pada saat itu ada dua orang tunawisma yang kesepian. Tampaknya telah menemukan basis saya. Bikin mie yang suka dimakan nenek. Sebelum tidur, saya juga menawarkan segelas air hangat untuk nenek. Lalu memakaikan selimut agar nenek tidur. Setelah melakukan hal-hal ini, dia keluar lagi untuk menempel poster agar bisa menemukan keluarganya. Tidak pernah menyerah untuk mencari saudara laki-lakiku. Tidak ada uang untuk sebuah mobil. Dia berjalan kaki. Kertas buatannya ditempel di sebuah tiang. Dan begitu terus untuk mencari saudara laki-lakinya. Di sisi lain wanita ini harus menjaga si nenek. Jangan lupa untuk menulis kertasnya. Mengingatkan si nenek untuk makan tepat waktu. Nenek itu kehilangan ingatan sekarang. Tetapi hal-hal yang dilakukan nenek, dia dapat melihat semuanya. Suatu hari saat keluar rumah, si nenek memutuskan untuk turun ke dapur untuk memasak makanan untuknya. Dia mengambil panci dengan sangat rapih, lalu meletakkan sepotong kue yang baru dibuat di panci. Dan pada saat yang bersamaan, beberapa kenangan lama terbayang di kepalanya. Hal-hal ini membuat nenek untuk kembali mengingat kenangan dari masa lalu. Nenek itu telah mengingat identitasnya. Dia adalah presiden dari rantai restoran yang sangat populer. Bukan hanya punya pabrik produksi sendiri, tapi ada ratusan hotel mewah. Si nenek pun ke jalanan, dan pinjam ponsel orang lain. Lalu menelpon asistenku dan berkata jangan khawatir. Kemudian nenek itu kembali ke kamar kontrakan yang kecil. Dia tidak bermaksud mengungkapkan identitasnya. Dia memiliki banyak harta tapi hubungan antara dia dan anak-anaknya tidak baik. Karena anak-anakmu tidak maju, hanya menikmati hidup hari demi hari. Tidak lama sebelum dia mengetahui bahwa dia sedang sakit parah. Karena kesempatan ini, nenek juga ingin merasakan hidup di luar. Setelah mengingat, si nenek langsung berusaha membuat hidupnya sulit. Ia mengatakan, nenek sangat tidak nyaman di sini. Lalu nenek meminta bantal baru. Ketika dia tidak memperhatikan, dia segera merobek bantal, lalu melemparkan semua bulu-bulu di dalam ke lantai. Setelah selesai semuanya, dia langsung duduk di sofa dan menunggu. Apa yang dia lakukan? Saya robek-robek bantal ini. Saya menemukan bantal ini tidak berkualitas. Jadi saya ingin membukanya dan melihat isi dalamnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah nenek itu bahkan memintanya untuk membawa bulu-bulu untuk memasukkannya ke dalam bantal. Tapi meskipun sangat lelah setelah seharian yang panjang, masih tidak marah pada nenek itu.
Dia hanya berlutut dan mengisi bantal. Walaupun ngantuk, tapi masih berusaha menyelesaikannya. Kemudian dia terlelap dan tidur tepat di sofa. Nenek itu memandang gadis lembut dan baik hati di depannya. Kalau begitu ambilkan selimut untuknya. Nenek jelas merencanakan sesuatu. Hal-hal yang dilakukan nenek hanyalah menantang. Dia seorang presiden wanita yang super kaya tetapi muak dengan rumah mewahnya. Dan senang sekali tidur di kamar kontrakan yang nyenyak ini hanya beberapa meter persegi. Dan alasan dia melakukannya adalah untuk menantang gadis baik ini. Setelah tahu ceritanya si gadis akan diwawancara untuk pekerjaan. Dia sengaja mematikan ponselnya lalu menyembunyikannya di bawah sofa dan mengatakan bahwa dia mengalami sakit perut. Melihat hal itu, bergegas pergi ke rumah nenek dan memulai penampilannya. Dia berpura-pura kesakitan yang mendalam. Bergegas memanggil ambulans, tapi tidak dapat menemukan ponselnya. Kurasa ini hampir waktunya wawancara. Nenek itu segera meminta cepat pergi ke wawancara. Apa yang ingin Anda lihat? Apa yang akan Anda pilih? Dia akan memilih pekerjaan yang sangat sulit didapatkan, atau memutuskan untuk tinggal dan merawat nenek. Untuk hal-hal yang dilakukan nenek itu benar-benar tidak mengerti. Dia tidak banyak berpikir dan memutuskan untuk tinggal dan merawat nenek dengan hati-hati. Nenek itu bertanya kepada Yera jika ia kehilangan pekerjaannya kali ini apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Meskipun Yera begitu mencintai pekerjaan ini, tetapi dia masih mencoba untuk menghibur nenek itu. Bahkan aku tidak dapat menemukan ponselku sekarang. Jadi jika pergi untuk wawancara juga akan percuma. Karena tidak bisa menghubungi mereka. Lebih baik di rumah dan jaga nenek dengan baik. Lihatlah gadis yang baik hati dan lembut ini. Nenek itu langsung tersenyum sangat senang. Tapi ketika keluar beli obat, dia segera meletakkan ponselnya di bawah meja. Kemudian mengambil selembar poster untuk menemukan keluarganya dan meninggalkan surat kepadanya. Lalu berangkat dari kamar kontrakan setelah pulang membeli obat. Gadis ini menemukan ponsel di bawah meja. Lalu aku bilang pada diri sendiri bahwa mungkin karena kamu tidak berhati-hati sampai kamu menjatuhkan ponselnya. Kemudian mengambil surat dari nenek itu dan membacanya. Gadis yang baik, untuk merawat seorang nenek yang tidak dikenal. Dan Anda bisa melepaskan pekerjaan favorit Anda. Sekarang saya telah pulih sepenuhnya. Dan telah mengingat semuanya juga. Aku perlu kembali ke rumahku. Jangan marah sama saya. Saya pikir Anda tidak akan bahagia. Sebagai balasannya, saya akan membantu Anda menemukan saudaramu. Dalam hati nenek itu, ia sangat disayangi tapi itu tidak cukup. Memikirkan hal ini, nenek langsung memberikan poster untuk mencari kerabatnya. Kepada asistennya, Anda harus memposting ini di semua koran. Ya, Bu Presiden. Berita menemukan keluarga dengan cepat membuat halaman depan koran. Setelah menyelesaikan cerita ini, Presiden bahkan mengeluarkan resep warisannya. Siapkan bahan-bahan sesuai list ini. Habis persiapan langsung naik sepeda. Kami akan pergi ke saudaranya di sisi lain poster pencarian. Ya Bu Presiden. Lalu Bu Presiden segera kembali ke kontrakan. Saat melihat nenek itu, ia bergegas memeluknya. Lalu mengatakan bahwa aku sangat marah. Karena nenek baru saja meninggalkan surat dan pergi. Karena dia khawatir tentang keselamatan nenek ini. Nenek itu juga tidak punya banyak penjelasan tentang hal ini. Dan juga jangan mengungkapkan identitas saya. Lalu nenek ini kasih resep. Minta dia untuk mengikuti langkah-langkah dalam resep ini. Dan gunakan bahan lain untuk membuat sup. Nenek pun memintanya untuk bergabung di acara amal. Tapi aku belum pernah masak sup sebelumnya. Dia takut dia tidak akan bisa. Nenek itu segera menyemangatinya ketika dia melihatnya. Jadi kamu belum menjahit bantal sebelumnya atau bagaimana? Ini membuat banyak kepercayaan diri. Dan tidak akan mengecewakan Presiden. Rebusan semalaman akhirnya keluar. Setelah mencicipi, Presiden tidak akan berhenti memuji. Kerja bagus. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Bisakah kita mendistribusikannya? Mari kita mulai. Dan mereka mulai membagikan makanan gratis kepada orang miskin. Semua orang penuh pujian pada makanan yang dimasak dengan baik.
Melihat sikap presiden yang bekerja keras dan sangat serius sangat memuaskan. Dan dia membuat keputusan yang penting. Dia menggunakan nama perusahaan untuk membuat janji wawancara. Semangat banget setelah dapat notifikasi dia tahu ini adalah perusahaan terbesar di negara ini. Itu sebabnya dia juga memakai makeup dan berpakaian yang tepat untuk wawancara. Tapi ketika dia melangkah masuk ke kantor, sekali lagi, sangat mengejutkan melihat orang dalam. "Selamat datang putriku. Apakah itu kamu nenek?" Cerita pun berakhir. Terus ikuti Theo Review untuk mendapatkan update film terbaru.